kembali di channel Pelangi Jimbaran. Pasti kalian sudah siap-siap untuk belajar kan? Kalau sudah siap, buku dan perlengkapan belajarnya disiapkan. Nah, sambil itu kalian menyaksikan pembelajaran untuk hari ini. Nah, selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk BPK bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Pelangi Jimbaran berkarakter kuat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan salam PPK. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Salam PPK, salam cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik anak-anak, sekarang kita langsung saja masuk dalam pembahasan tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 6. Nah, tidak terasa ya, kita sudah mau menyelesaikan pembahasan subtema 2. Udin dan Ima bermain kosakata tentang nama-nama benda. Ayo kita bantu Bini dan Ima mencari kata yang berkaitan tentang benda padat, cair, dan benda gas. Nama benda yang pertama, batu,
headset, boneka, air kopi, udara, minyak, ada meja, balon, sapu, susu, dan air. Nah, ini nama-nama benda. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada juga benda gas. Kegunaan benda. Nah, di sini anak-anak ada gambar ya. Ada nomor, ada kata benda, ada wujud dan kegunaan benda tersebut. Nah, tadi sebelumnya kita sudah menemukan nama-nama benda. Nah, sekarang kita pindahkan ke sini sesuai dengan wujud dan kegunaannya. Contoh nomor 1 adalah boneka. Wujudnya benda padat, kegunaannya untuk bermain. Udara, wujudnya adalah benda gas. Untuk apa? Untuk kita bernafas ya. Semua makhluk hidup membutuhkan yang disebut dengan udara. Nah, 3 sampai 7 atau sedapatnya benda, nama-nama benda, silahkan diisi benda apa, wujudnya apa, dan kegunaannya apa. Sesuai dengan nama-nama benda sebelumnya. Ya, contohnya tadi ada batu, ada minyak, ada sapu, dan sebagainya. Nah, itu dipindahkan ke sini. Ya, dipindahkan di sini. Benda apa, wujudnya apa, dan kegunaannya apa. Mari bacalah percakapan Beni dan ibunya berikut ini. Anak-anak, kita baca bersama-sama ya, baca di rumah. Beni, Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Ibu menjawab, banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan. Apa yang terjadi? Beni menjawab, pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Ibu menjawab, iya. Nah, apa nanti akibatnya? Beni menjawab, bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Sekarang Beni menjawab, dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Ya, benar sekali, Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, menurutmu anak-anak, apa manfaat menuruti aturan? Nah, silakan menjawab ya. Dan apa akibatnya kalau tidak mematuhi aturan? Nah, tadi kita sudah membaca bersama-sama percakapan Beni dan Ibu. Nah, di dalam percakapan mereka ada manfaat mematuhi aturan dan ada juga akibat apabila kita tidak mematuhi aturan. Coba amati gambar berikut lalu tuliskan pendapatmu tentang gambar tersebut. Ayo. Tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut. Gambar yang pertama. Ya, sudah melihat gambar ini? Kira-kira gambar ini tentang apa?
menurutmu gambar ini bercerita tentang apa? Atau bagaimana pendapatmu tentang gambar ini? Nah, kalau Miss Syarni begini nih pendapatnya Miss Syarni. Boleh naik sepeda, tetapi jangan ngebut-ngebut. Karena bisa membahayakan, bisa jatuh, atau menabrak orang lain. Nah, ini berarti kalau kita naik sepeda, jangan cepat-cepat. Nanti akibatnya kalau ngebut-ngebut, kalau cepat-cepat bisa jatuh, bisa nabrak teman bermain, dan masih ada lagi akibat yang lain. Ya, nah anak-anak silakan tuliskan pendapatmu menurutmu. Ya, pakai bahasamu sendiri. Kemudian gambar yang kedua. Ayo, gambar apa ini? Bagaimana pendapatmu tentang gambar ini? Tuliskan ya dengan bahasamu sendiri. Ini pendapatnya Miss Syarni. Ini adalah sikap Sinta perlu dicontoh karena suka membantu orang tua. Juga bisa sambil belajar memasak sama ibu. Nah, anak-anak di rumah, ini adalah sikap yang perlu dicontoh. Suka membantu orang tua, ya. Bukan hanya membantu masak, masih banyak lagi. Bantu cuci piring, bantu nyapu, bantu nyiram tanaman, dan masih banyak lagi hal yang kita bisa lakukan di rumah. Nah, ini ada gambar yang ketiga anak-anak. Silahkan tuliskan sesuai dengan pemahamanmu dalam gambar tersebut. Ya, tuliskan dengan kata-katamu sendiri dan bahasamu sendiri, ya. Gambar yang terakhir. Nah, ini gambarnya. Bagaimana pendapatmu tentang gambar ini? Apakah gambar ini perlu dicontoh atau tidak? Nah, menurut Miss Syarni, iya, perlu dicontoh karena setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur sendiri. Nah, sekarang giliran anak-anak, ceritakan gambar tersebut, ya. Kembali lagi sesuai dengan pemahamanmu dan kata-katamu sendiri. Manfaat mematuhi aturan. Nah, di sini Miss Syarni tuliskan beberapa manfaat apabila kita mematuhi aturan. Yang pertama, hidup nyaman dan teratur. Nah, dalam permainan, kalau kita mematuhi aturan, kita bermain dengan nyaman, ya, bermain dengan teratur. Yang kedua, disenangi banyak teman. Banyak teman yang mau bermain dengan kita apabila kita mematuhi aturan. Yang ketiga, melatih kita bersikap disiplin. Nah, contohnya bersikap disiplin itu apabila kita bermain, kita merapikan mainan kita sendiri. Ya. Apalagi contohnya? Tepat waktu, ya. Tertib dan lain-lain sebagainya. Sekarang akibat tidak mematuhi aturan. Nah, tadi kita sudah belajar manfaat mematuhi aturan. Sekarang akibatnya apabila tidak mematuhi aturan. Yang pertama, dijauhi teman. Nah, tidak ada teman yang mau bermain dengan kita kalau kita tidak mematuhi aturan. Nah, tentu anak-anak tidak mau seperti itu kan? Nah, maunya semua teman-teman mau berteman dengan kita, mau bermain dengan kita. Yang kedua,
permainan menjadi kacau. Apabila tidak mematuhi aturan, pasti kita bermain dengan kacau, berantakan. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Nah, hal-hal ini kita harus jauhi anak-anak, karena ini adalah akibat-akibat ketika tidak mematuhi aturan. Nah, kita semua harus belajar untuk mematuhi aturan. Baik itu di rumah, di sekolah, permainan, di lingkungan, kita harus mematuhi aturan yang berlaku. Nah, menarik kan ya pembelajaran video yang sudah divideoin oleh Bapak Ibu guru. Kalau nanti anak-anak ada yang belum mengerti, anak-anak bisa pelajari kembali, membuka kembali di channel YouTube Video Pelangi Jimbaran. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat and bye-bye.